Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi yang berjudul konsep modal dalam Islam, beserta ayat dan hadis yang berkaitan dengan konsep modal dalam Islam. Definisi modal. Secara bahasa Arab, modal atau harta disebut al-amal atau al-amwal. Secara harfiah, al-mal atau harta adalah segala sesuatu yang engkau punya. Adapun dalam istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syara atau hukum Islam, seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Pengertian modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i di mana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Istilah modal tidak harus dibatasi pada harta-harta ribawi saja, tapi ia juga meliputi semua jenis harta yang bernilai yang terakumulasi selama proses aktivitas perusahaan dan pengontrolan perkembangan pada periode-periode lain. Selanjutnya, jenis modal. Secara umum, jenis modal yang dapat diperoleh untuk memenuhi kebutuhan modalnya terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri adalah modal permanen karena diinvestasikan dalam waktu yang lamanya tidak tentu, sepanjang perusahaannya masih berproses. Modal sendiri dalam suatu bisnis berbentuk yang pertama saham, kedua cadangan penyusutan, dan yang ketiga laba yang ditahan. Yang kedua, modal pinjaman. Alasan perusahaan menggunakan modal pinjaman karena modal sendiri tidak cukup memenuhi kebutuhan seluruh modal yang diperlukan. Adapun sumber modal pinjaman adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang merupakan utang yang harus dibayar kembali pada saat jatuh tempo. Berdasarkan lamanya atau periodenya, modal pinjaman dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama, modal utang jangka pendek adalah uang berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, modal utang jangka menengah, waktunya itu antara 1 sampai dengan 10 tahun. Yang ketiga, utang jangka panjang, yaitu utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun. Selanjutnya ada syarat modal, yaitu yang pertama, modal harus berupa uang, bukan barang. Ketentuan ini sebagai upaya pencegahan terjadinya ketidaktahuan keuntungan waktu pembagian. Namun, ada pula yang memperbolehkan barang tetapi dengan syarat barang yang bisa dinilai dengan nominal uang. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Yang kedua, modal harus jelas dan diketahui jumlahnya. Yang ketiga, modal harus tunai bukan utang. Yang keempat, modal harus diserahkan kepada mitra kerja. Selanjutnya, prinsip-prinsip modal pokok dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama tuh ada tawil dan syumul, mengandung nilai dan universal. Modal itu harus dapat memberikan nilai, yaitu mempunyai nilai tukar di pasar bebas. Yang kedua, mutakawin, bernilai. Modal itu harus bernilai, artinya dapat dimanfaatkan secara syar'i. Yang ketiga, penguasaan dan pemilikan yang berharga. Mal atau harta itu harus dimiliki secara sempurna dan dikuasainya sehingga ia dapat memanfaatkannya secara bebas dalam bermuamalah atau bertransaksi. Yang keempat, keselamatan dan keutuhan. Rasul Ma'al. Sistem akuntansi Islam menekankan pemeliharaan terhadap kapital yang hakiki. Jadi kalau modal belum dipisahkan dan keuntungan telah dibagi, itu dianggap telah mengembalikan sebagai modal kepada si pemilik saham. Hal inilah yang banyak menimbulkan masalah dalam perusahaan-perusahaan. Ayat dan hadis yang berkaitan dengan konsep modal dalam Islam. Yang pertama ada surat An-Nisa ayat 5, yang kedua surat Al-Muzammil ayat 20, yang ketiga surat Ali Imran ayat 14, dan hadis riwayat Bukhari. Yang pertama, Quran surat An-Nisa ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 5. Pada ayat 5 diterangkan bahwasannya terdapat larangan untuk menyerahkan harta kepada orang yang safih atau bodoh, yang mana hanya membuang-buang hartanya dan membelanjakannya dalam hal yang tidak berguna dan tidak mengetahui cara memperkembangkannya dan hanya mengambil hasil daripadanya. Maka dari itu, hendaklah seorang wali memberi makanannya dan membelikan kebutuhannya dengan cara yang patut dan memberi nasihat menggunakan perkataan yang baik. Maka yang dimaksud orang-orang safih di sini ialah anak-anak yang belum balik. Setelah itu Allah berfirman, "Wa qulu lahum qawlan ma'rufa," yang memiliki arti dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Terdapat sedikit perbedaan antara sebagian ulama mengenai kata ma'ruf. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya perkataan yang baik merupakan doa-doa yang baik. Sedangkan untuk pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ma'ruf adalah janji-janji yang baik. Yang dimaksud dengan janji yang baik adalah berjanji untuk memberikan harta kepada anak apabila anak telah memiliki kematangan berpikir yang baik. Yang kedua, Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nasi wal banina wal qanatiril muqanattarati minaz zahabil wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ama wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu
wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, surga. Sejatinya menjadi pengingat bagi muslim, pengingat yang hendak disampaikan melalui surat ini adalah kesenangan sesaat, berupa material yang bersifat sementara di dunia. Melalui tafsir Ibnu Katsir, kesenangan sesaat yang dimaksud adalah wanita, anak-anak, dan harta benda. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengungkapkan, tidak ada larangan dalam mencintai kesenangan duniawi tersebut. Sebaliknya, ayat ini menjelaskan keburukan atau bahaya yang dapat ditimbulkan dari mencintai yang berlebihan. Pertama, ayat ini menyebut wanita sebagai kesenangan sementara. Kesenangan kedua dalam surat Ali Imran ayat 14 ini adalah anak. Ibnu Katsir berpendapat ada kalanya rasa cinta berlebihan pada anak justru didorong oleh perasaan berbangga diri. Terakhir, rasa cinta berlebihan pada harta benda. Hal ini dapat didorong dari adanya rasa takabur dan sombong dalam diri seseorang. Sebaliknya, takaran mencintai harta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menjadi perkara yang dicintainya. Misalnya, menggunakan harta tersebut untuk membelanjakannya di jalan-jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, silaturahmi, serta amal-amal kebajikan. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Pasalnya, kesenangan duniawi di atas mata-mata sebagai sarana ujian keimanan bagi muslim. Ujian keimanan dalam surat Ali Imran ayat 14 tersebut hendak melihat apakah seseorang muslim akan menggunakan semua harta dan kesenangan itu untuk kehidupan duniawi saja, atau sebaliknya, yakni menggunakan harta benda tersebut untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari, an Urwata annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran yashtari lahu bihi syatan fashtara lahu bihi syataini faba'a ihdahuma bidinarin wajadahu bidinarin wasyatin fada'alahu bil barakati fi bai'ihi wa kana law ishtarat turabaha fihi. Dan artinya dari Urwah bahwa Nabi SAW memberinya 1 dinar untuk dibelikan seekor kambing. Dengan uang itu ia beli 2 ekor kambing, kemudian salah satu dijual seharga 1 dinar. Lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang 1 dinar. Maka beliau mendoakan dia keberkahan dalam jual belinya itu. Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun pasti mendapatkan untung. Isi kandungan hadis riwayat Bukhari, modal dalam literatur fikih disebut rasul mal yang merujuk pada arti uang dan barang. Modal merupakan kekayaan yang menghasilkan kekayaan lain. Pemilik modal harus berupaya memproduktifkan modalnya, dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha, Islam menyediakan bisnis alternatif yaitu mudharabah, musyarakah, qardul hasan, dan lain-lain. Seorang muslim dianjurkan agar memperkerjakan orang lain agar saling menguntungkan. Menurut Ilvi Nurdiana, mengemukakan bahwa dalam Islam modal suatu usaha haruslah bebas dari riba. Dalam cara memperoleh modal, Islam mengatur suatu sistem yang lebih baik dengan cara kerjasama dengan mudharabah atau musyarakah. Hal ini untuk menjaga hak produsen dan juga hak pemilik modal agar tercapai suatu kebaikan dalam suatu aktivitas produksi yang akhirnya akan berimplikasi pada suatu muslah dalam suatu kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Kesimpulan, secara bahasa Arab, modal atau harta disebut al-amal mufrad tunggal atau al-amwal jamak. Secara harfiah, al-mal harta adalah segala sesuatu yang engkau punya.
Adapun dalam istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal. Menurut syariah, hukum Islam, seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Secara umum, jenis modal yang dapat diperoleh untuk memenuhi kebutuhan modalnya terdiri atas modal sendiri, equity capital, dan modal pinjaman, debt capital. Syarat modal yaitu pertama, modal harus berupa uang, bukan barang. Kedua, modal harus jelas dan diketahui jumlahnya. Ketiga, modal harus tunai, bukan utang. Dan keempat, modal harus diserahkan kepada mitra kerja. Prinsip-prinsip modal yaitu tamwil dan syumul, mengandung nilai dan universal. Mutakowim, bernilai, penguasa dan pemilikan yang berharga, dan keselamatan dan keutuhan rasul mal. Ayat dan hadis tentang konsep modal dalam Islam yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 5, Quran Surat Al-Muzammil ayat 20, Quran Surat Ali Imran ayat 14, dan hadis riwayat Bukhari.